Kalau Bapak Ibu sekalian lihat juga mendorong pertumbuhan ekonomi, injeksi ideal pemerintah di 200 triliun yang diberikan Menteri Keuangan ini sudah mulai kita lihat menunjukkan hasil. Tentu butuh waktu. Kita ini kadang-kadang seperti makan cabai aja, begitu digigit coba pedas. Ya enggak lah, kan butuh waktu, itu satu proses. Ya, jadi 200 triliun masuk, ya bank itu, ya kayak ngomongnya Menteri Keuangan kan gitu, yang urusan bank itu betul. Lah kalau bank ini hanya naruh duitnya itu di SBI, di Bank Indonesia, bunganya tinggi, nggak ada risiko, ya jangan dia jadi CEO bank, saya aja CEO bank, bisa. Tapi kan dia harus berani. Ya kalau nanti NPL, ya tugas kamu kan tugas kamu dagang uang. Hal semacam ini yang perlu ditegaskan kalau kita kerja secara tim. Kita bukan bekerja sendiri. Bapak Ibu sekalian, belanja fiskal sekarang ini perlu diakselerasi triwulan 4 ini bersinergi dengan kebijakan moneter yang telah menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya kira panjang sejarah kita baru sekarang ini anunya. Saya kan ikut dari mulai kepala staf presiden, 10 tahun lah periode Pak Jokowi yang lain. Baru kali ini kelihatan sinerginya, tidak disedot lagi oleh BI. Yang lalu tak jelas. Ya. Yang lalu kita lihat tuh sedot, guyurin, sedot, sehingga ada satu rem, ada satu gas. Sekarang kelihatan ini semua gas. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa tumbuh. Jadi kalau tumbuh 8% over time, itu bukan hal yang aneh menurut saya. Ya, tapi kita harus betul-betul kompak ya untuk mencapai itu. Sekarang baru 61,7% yang terserap. Ya kita harus kejar ini, masih ada waktu. Ini banyak waktu, tinggal 5 bulan ya kalau tidak keliru. Ini harus kita betul-betul dorong semua untuk tadi membelanjakan itu supaya uang itu berputar. Misalnya MBG itu satu program yang sangat baik, karena itu akan menimbulkan simpul-simpul ekonomi baru. Dan itu saya jelaskan juga sama Lutnik, saya bilang akan menimbulkan karena dia ngerti. Dia bilang jadi duit itu merata, akan membawa keseimbangan, akan membuat equality, akan membuat juga simpul-simpul ekonomi baru, dan akan mengurangi juga kemiskinan. Jadi MBG itu satu program yang sangat baik. Tapi pelaksananya di sana sini ada kurang, kita perbaikin. Jadi memang dipaksa dia harus belanja dengan benar. Saya ulangi, dengan benar. Dan harus membangun ekosistem dalam itu. Anda bisa membayangkan 171 triliun. Dan saya lapor Presiden, Pak itu dibelanjakan di satu tempat oleh Badan Gizi Nasional, organisasinya kecil, TNI itu belanja 178 triliun atau 175 triliun. Itu organisasi begitu besar. Jadi organisasi ini perlu diperkuat juga, karena ini bukan organisasi satu tahun, bukan untuk 5 tahun, mungkin bertahun-tahun ke depan. Karena menurut saya harus dipelihara, terus makan bergizi ini, mungkin paling tidak 10 tahun. Nanti mungkin setelah itu bertahap kita lihat, kita evaluasi, mau kita bagaimanakan. APBN 2026 didorong untuk memenuhi program prioritas, tak hanya pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga inklusif. Kita lihat tadi ketahanan pangan, energi, bergizi, pendidikan bermutu, pertahanan semesta, percepatan investasi, dan perdagangan global. Tapi saya ingin ingatkan, kita ini di Republik ini sepanjang saya ingat, paling tidak zaman saya lah 10 tahun, kita tuh kurang perhatian pada research. Nggak ada. Kita bilang ketahanan pangan. Mana research pangan kita? Orang sudah genome sequencing semua di mana-mana. Kita kurang perhatikan itu. Kita bikin BRIN, tapi BRIN tidak fokus. Semua pengen diselesaikan. Satu pun tak selesai. Yang orang sekarang ada udang kita kontaminasi nuklir, kita nggak punya batan. Presiden bilang lagi, Pak, ini kita bentuk lagi, membentuk itu lagi, waktu lagi. Jadi teman-teman sekalian, ini masalah-masalah yang kita hadapi di samping tadi potensi kita yang begitu besar untuk bisa maju ke depan. Juga kita melihat sekarang kita punya sebenarnya 2 engine of growth, ya. Yaitu satu tadi Danantara, yang saya kira satu langkah yang luar biasa bagus, mengkonsolidasikan semua state owned company kita yang $1 triliun roughly,
Itu saya diminta penjelasan oleh Lutnik, saya jelasin. Saya bilang ini yang terjadi. Jadi Anda bisa bayangin ada aset kita $1 triliun yang kita bisa joint venture. Kalau buat saya melihat yang sederhana aja, saya bukan ahli keuangan. Begitu ada joint venture dengan perusahaan asing, pastilah manajemennya itu transparan. Dan boleh orang asing jadi ikut manajemen. Seperti sekarang Garuda, kita lihat ada orang asing di manajemen di bawah. Itu akan membuat kita lebih transparan dan ketika IPO itu nggak bisa lagi diganggu-ganggu oleh siapa-siapa. Akan dia efisien, dipaksa efisien dengan sistem. Jadi return of asset tadi Presiden minta berapa? 7,5%, ya 7,5%, itu kan angka yang luar biasa besar. Tapi ada lagi satu yang tadi saya juga baru mau bicara sama Menteri Keuangan, tapi saya kira beliau sudah tahu, itu adalah INA. Ya. INA ini adalah sovereign wealth fund kita. Sovereign wealth fund kita ini, kalau kita tarik investasi 50 triliun ke situ tiap tahun, dari dana yang tadi ada masih sisa di Bank Indonesia 491 triliun, dari yang 200 triliun sudah ditaruh ke perbankan, itu kalau kita leverage itu bisa 1 triliun dalam 5 tahun ke depan. 1.000 triliun maksud saya. Dan itu angka yang sangat besar yang menjadi bagian nanti foreign direct investment ke Republik ini. Jadi kita akan punya 2 engine of growth yang menurut saya luar biasa. Satu INA tadi, yang satu lagi tadi Dananta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.